Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-17 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah malam ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini Herman sebagai MC, Bapak Ustadz Heru SK Baryanto sebagai Imam Sholat Isya, Imam Sholat Tarawih, Kultum dan Witir. Adapun Bapak Rahmat sebagai Bilal. Alhamdulillah semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu untuk petugas pada besok malam, Saudara Sultan sebagai MC, Bapak Haji Ahmad Kosasi sebagai Imam Sholat Isya, dan Ustadz Arif Rahman SPDIMA sebagai Imam Sholat Tarawih, Kultum dan Witir. Adapun Saudara Maulana Tihar sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu terkumpul sebesar Rp372.000. Jadi total hingga malam kemarin terkumpul Rp9.072.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Pengumuman yang ketiga, Basnas DKM Al-Musadik telah siap menerima zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, dan ba'da sholat asar, dan ba'da tarawih dengan beras 2,5 kg atau 3,5 liter, atau dengan uang Rp45.000 per jiwa. Keempat, Kamis 28 Maret tahun 2024, Bapak Ustadz Haji Muhammad Toha, Imam Tarawih di Masjid Ar-Rahman. Demikian kiranya pengumuman yang dapat disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan dua nikmat ini sekecil apapun amal saleh kita niscaya akan Allah kabulkan, Allah akan terima dan Allah akan perhitungkan di yaumil akhir nanti. Tapi tanpa dua nikmat ini, sebesar apapun amal saleh yang kita lakukan, niscaya Allah tidak akan pernah mau menerima.
Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpesan pada kita semuanya bahwa kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku atau umatku semuanya pasti akan masuk surga kecuali yang enggan masuk ke surga. Man aba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Kata para sahabat, yang enggan masuk surga adalah mereka yang tidak mau mentaatiku. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada sahabat Rasulullah, pada keluarga, dan mudah-mudahan pada kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu di masa fatrah setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ada masa kekosongan, tidak diturunkan Nabi lagi selama kurang lebih 500 tahun. Manusia terombang-ambing dalam kegelapan. Taurat dipalsukan, Injil dipalsukan. Kayak tadi saya membaca berulang-ulang bahwa di zaman dahulu, di zaman saat fatrah tadi, banyak dari kalangan Bani Israel, mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Mereka orang-orang Bani Israel diberikan Taurat, tapi apa yang terjadi? Mereka meletakkan Taurat di belakang punggung mereka. Kamathalil himar yahmilu asfara. Mirip sekali mereka dengan yang namanya himar, dengan namanya keledai. Dan Allah menjuluki mereka dengan umat yang zalim. Sampai kemudian muncul seorang yang sangat mulia. Tidak pernah ada orang yang dilahirkan kembali semulia beliau. Beliau melihat bagaimana masyarakat Mekah berada di dalam kegelapan. Wanita-wanitanya diperlakukan tidak seperti layaknya manusia. Laki-lakinya gemar berperang dan mabuk-mabukan. Anak-anak tidak ada harganya, yang wanita dikubur hidup-hidup. Perniagaan penuh dengan riba. Gelisah hati pemuda ini. Maka saat dia berusia 38 tahun, dia minta izin kepada beliau, meminta izin kepada istrinya yang bernama Khadijatul Kubra. Dia meminta izin untuk bertahanus di Gua Hira, merenung, mencari solusi bagaimana mengatasi umat yang benar-benar rusak seperti ini. Maka setiap kali dia berangkat, sebelum dia menuju ke Gua Hira, dia keluar rumah kemudian tawaf 7 kali. Baru dia menuju Gua Hira. Berhari-hari sampai kemudian bekalnya habis. Kalau habis dia pulang. Sebelum masuk ke rumah dia tawaf dulu 7 kali. Dan itu dilakukan selama 2 tahun. Sampai kemudian di suatu malam, tiba-tiba di belakangnya ada yang memeluk. Seraya berkata Iqra. Maka orang ini berkata, ma Nabi Qori. Baca, saya tidak bisa baca. Baca, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali makhluk tadi meminta Iqra, Iqra. Dan orang yang dipeluknya berkata, ma Nabi Qori. Saya tidak baca, tidak bisa baca. Makanya tadi saya membaca huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi kita tidak bisa membaca menulis. Orang-orang orientalis mengatakan bahwa Muhammad mengcopy paste ajaran-ajaran Yahudi. Muhammad mengcopy paste ajaran-ajaran Nasrani. Dia mengambil kisah-kisah dari orang Romawi dan Persia, dimasukkan ke dalam kitabnya. Tapi Allah menjawab wallazi ba'atsa fil ummi, bahwa Allah yang mengutus seorang nabi kepada kita semuanya, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca. Tapi bukan berarti nabi kita tidak bisa membaca, hilang kemudian kemuliaannya, bukan. Maka kemudian di malam tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditasbihkan oleh Allah sebagai
nabi baru umat ini. Dan malam diturunkannya surat Al-Alaq itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, atau sebagian ulama mengatakan tepatnya di malam-malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dunia menjadi terang. Hari ini manusia hidup dengan petunjuk. Yang abah, yang meninggalkan petunjuk tadi, niscaya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai di situ selesai perjuangan Rasulullah? Tidak. Orang-orang di sekelilingnya mulai menjauhinya. Dianggap seluruh perkataannya adalah sihir. Tapi mereka menjawab sendiri bahwa kalimat sihir bukan seperti itu. Dalam buku The Miracle of Water, air yang dibacakan dengan kalimat Bismillah atau maksimal dibacakan Al-Fatihah, maka dia mengeluarkan cahaya yang luar biasa partikel-partikelnya. Tapi air yang dibacakan jampi-jampi, maka partikel-partikelnya menjadi hitam. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan dia adalah tukang sihir, tapi tidak mungkin sihir seperti itu. Kalau begitu dia adalah pendusta, maka tidak pernah saya melihat Muhammad berdusta, karena dia adalah Al-Amin, yang paling dipercaya di antara kita. Kata-katanya yang keluar adalah kata-kata kejujuran dan kebenaran saja. Kalau begitu dia adalah tukang pemecah belah, tapi tidak. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, ujian makin hebat. Muncul tokoh-tokoh yang tidak sabar untuk mencegah Quran ini menyebar. Tapi Allah membalas. Abu Jahal setiap malam menunduk menghampiri rumah Rasulullah. Walid bin Mughirah menunduk menghampiri rumah Rasulullah. Abu Sufyan menunduk menghampiri rumah Rasulullah. Masing-masing menempelkan telinga mereka ke dinding tempat Rasulullah tinggal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dulu yang namanya qiyamul lail, tahajud menjadi kewajiban bagi Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah berdiri sepanjang malam membaca Al-Quran. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan asik masuk mendengarkan tilawah Rasulullah yang mendayu, menggetarkan jiwa mereka. Sampai tidak terasa fajar menyingsing. Mereka bertemu di satu titik yang mengatakan satu sama lain, kenapa engkau di sini? Kenapa engkau di sini? Kenapa engkau di sini? Masing-masing berkata, diam. Jangan sampai umat tahu yang dikatakan oleh Muhammad adalah kebenaran. Muncul Utbah yang ingin berusaha mencegah dakwah Quran. Dia menghampiri Rasulullah agar Rasulullah tidak menyebarkan Al-Quran lagi, karena semakin hari di Mekah makin banyak pemeluknya. Mirip hari ini, saudara-saudara kita di Palestina dibantai, tapi hari ini di Eropa, di Amerika ribuan orang bersyahadat, penasaran membaca Al-Quran kita. Tapi sayangnya kita umat Islam, khususnya di Indonesia, hanya puas membaca tapi tidak mau memahaminya. Jangan sampai kita dijuluki mathalul ladzina humilut Taurat. Kita digolongkan menjadi seperti Bani Israil yang diberi Al-Quran, dibaca tidak, dipelajari tidak, diamalkan tidak, dihafal tidak, apalagi disebarkan. Maka berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam hari ini. Mirip waktu tragedi WTC zaman dulu. Mirip saat kemudian 1988 Salman Rushdie membuat sebuah buku The Satanic Verse yang mengatakan bahwa Quran adalah ayat-ayat setan yang menyihir setiap orang yang membacanya. Salman Rushdie, nama depannya Ahmad, mendapat gelar Sir dari pemerintah Inggris. Hari ini kepalanya masih dihargai di Iran.
dengan $1 juta. Salman Rushdie. Tapi saat buku itu ditulis, berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam, mempelajari Al-Quran, ayat demi ayat, mengkajinya ayat demi ayat. Maka Utbah setelah berdiskusi dengan Rasulullah, dia datang kepada pembesar-pembesar Quraisy. Wahai pembesar-pembesar Quraisy, jangan lagi engkau cegah Muhammad, karena apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini di tangan kita ada Quran. Dan salah satu yang menjadi kewajiban kita selaku orang tua, kata Rasulullah, adibu ay allimu auladakum bi thalathati hisal. Ajarkan kepada anak-anakmu 3 subjek pelajaran. Salah satunya adalah tilawatul Quran. Enak Pak, tadi kita tarawih Pak, santai, kita tidak terburu-buru, dibaca setiap makhrajnya sesuai dengan haknya. Tumaninahnya kita dapat. Kita tidak wasal semua Al-Fatihah. Maka demikianlah Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi, dahulu Rasulullah akhirnya diusir dari Mekah, kemudian menyebarkan Al-Quran di Madinah. Beliau meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar. Hari berganti, tahun berlalu. Saat kekuasaan ada di Bani Umayyah, muncul seorang raja yang zalim luar biasa, namanya Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim Billah. Ia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Muncul seorang pahlawan dari kalangan ulama. Saat ulama-ulama yang lain mengatakan ya, bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka muncul seorang imam mazhab yang keempat, yaitu Imam Hambali, yang dia berkata bahwa Al-Quran bukan makhluk. Dicambuk berhari-hari, dan proses penyambukannya yaitu terjadi saat bulan Ramadan. Dia mengatakan dengan lantang, Al-Quran bukan makhluk. Saya ingin mengatakan bahwa jika tidak ada Imam Hambali pada saat itu, maka hari ini kita menjadi orang-orang Mu'tazilah yang akidahnya sesat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semuanya untuk makin dekat dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin orang kafir memuliakan Quran kita. Hati-hati anak-anak muda. Hari ini di grup-grup Telegram segala macam banyak yang mengajarkan untuk menginjak-injak Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayat sesat segala macam. Kita sudah lihat beberapa yang viral. Ternyata mereka orang Islam. Mereka menginjak-injak, mereka meludahi, mereka mengencingi segala macam. Nauzubillah min dzalik. Kalau setiap khalifah, setiap pemimpin tegak dalam Al-Quran, maka lepas itu kepala dari leher. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.